wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiharti SPD, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Dasar Universitas Bengkulu. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Irwan Koto, MA PhD. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Wiharti, di pembelajaran IPA kelas 6. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kemudahan dalam menyerap pelajaran yang akan kita laksanakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita harus tetap semangat dalam belajar dari rumah. Belajar yang akan Ibu sampaikan adalah pelajaran tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Anak-anakku, kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam sumber energi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan cara menghemat listrik. Baik anak-anakku, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ada banyak rangkaian listrik di rumah kalian, bukan? Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah: yang pertama, saklar. Kalian sering melihatnya, bukan? Yang kedua adalah sikring. Yang ketiga adalah stop kontak. Kemudian ada steker, ada fitting, dan masih banyak lagi alat-alat listrik lainnya. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Nah, adik-adik bisa kita lihat, ini adalah contoh rangkaian seri. Berikutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Berikut adalah contoh rangkaian paralel. Kemudian ada rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berikut adalah contoh rangkaian campuran. Selanjutnya kita akan mengenal konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut konduktor, seperti tembaga, besi, aluminium, seng, dan sebagainya.
Sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut isolator seperti plastik, kayu, kertas, dan sebagainya. Sumber listrik adalah alat yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Beberapa sumber listrik yang sering digunakan diantaranya batu baterai, akumulator, dan generator. Nah, adik-adik, manfaat energi listrik ada banyak sekali. Di antaranya bisa diubah menjadi kalor atau panas, contohnya pada setrika. Energi listrik juga bisa diubah menjadi energi cahaya seperti pada bola lampu. Kemudian, energi listrik juga bisa diubah menjadi energi gerak, contohnya pada kipas angin. Wah, ada banyak sekali bukan manfaat dari energi listrik? Nah, adik-adik, berikut cara menghemat energi listrik. Yang pertama, menggunakan listrik seperlunya seperti mematikan televisi ketika sudah selesai, menggunakan lampu dengan daya rendah, tidak terlalu sering menghidupkan alat listrik dengan daya tinggi, dan tidak lupa mematikan lampu ketika pagi hari. Baik, setelah kalian melihat video tadi, apa kira-kira yang bisa kalian simpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, mari kita simpulkan bersama-sama. Ada contoh komponen-komponen listrik. Contohnya, saklar, sekring, stop kontak, steker, dan fitting. Yang kedua, rangkaian listrik ada 3 cara. Yang pertama, rangkaian listrik seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Yang ketiga, rangkaian campuran. Sekarang, contoh sumber-sumber listrik. Ada batu bata yang biasa kita gunakan pada senter. Yang kedua ada akumulator, yang ketiga ada generator. Manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari pastinya kamu tahu kan? Yang pertama untuk menyetrika baju biar halus bajunya. Yang kedua menghidupkan lampu sebagai penerang ketika malam hari. Yang ketiga untuk pendingin ruangan seperti kipas angin dan AC. Dan tentunya kalian masih banyak tahu lagi tentang manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun cara menghemat listrik kalian pasti lebih tahu. Bagaimana caranya? Menggunakan energi listrik seperlunya, mematikan televisi ketika sudah selesai menonton, dan tidak menyalakan lampu pada siang hari. Baik anak-anakku, setelah kalian menarik kesimpulan dari pelajaran tadi, nah, tugas kalian sekarang adalah sebutkan fungsi dari saklar, sekring, stop kontak, steker, dan fitting. Nomor 2, jelaskan perbedaan rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara menghemat listrik di rumahmu. Nah, kerjakan tugas ini dikumpulkan minggu depan. Sekian saja pelajaran dari Ibu. Lebih dan kurang mohon maaf. Tetap menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.